Oke, halo, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita di video kali ini kita akan belajar tentang strategi ya, bagian dari ekonomi, bisnis, manajemen, dan kita akan membicarakan tentang strategi. Nah, strategi yang seperti apa yang kita maksud? Nah, kita akan coba langsung lihat ya. Jadi, strategi yang kita akan pelajari pada pertemuan kita hari ini itu adalah tentang alat analisis strategi, yaitu kita akan membahas tentang BCG matrix atau matrix BCG. Nah, mungkin sering dengar ya, atau mungkin sering lihat nih matrix-matrix seperti ini. Maksudnya gimana sih? Nah, ini ada bintang ya, ada kayak koordinat kartesius gitu ya, ada sumbu X, sumbu Y-nya gitu ya, sumbu X, sumbu Y, kemudian kok ini ada tanda bintang, tanda pentung ya, tanda pentung, tanda-tanda tanya gitu, ada gambar anjing, dogs, ada ini gambar sapi ya, ini kok ada dolarnya gitu. Nah, ini apa? Ini adalah BCG matrix atau matrix BCG. Mungkin sebelum kita menganalisa, kita coba lihat dulu ya, matrix BCG itu seperti apa. Nah, jadi matrix BCG itu adalah matriks pertumbuhan pangsa pasar atau MP3 ya. Jadi matriks yang nanti akan memberikan kita arahan bisnis kita itu nanti mau ke arah mana atau mau diapakan ke depannya. Ketika kita tahu posisi pasar kita itu sekian. Jadi matriks BCG atau matriks pertumbuhan pangsa pasar itu digunakan untuk mengetahui posisi pasar perusahaan berdasarkan keragaman usaha atau portofolio yang dimiliki oleh perusahaan itu. Jadi perusahaan itu kan masih punya portofolio ya. Nah, nanti portofolio itu kemudian kita akan analisa untuk menentukan kebijakan perusahaan itu ke depan. Nah, di sini asumsi yang dipakai di dalam matriks BCG itu market share menunjukkan kekuatan. Jadi nanti ada market share yang ini akan menunjukkan kekuatan dari bisnis kita, perusahaan kita. Kemudian pertumbuhan industri nanti atau growth-nya atau pertumbuhan pasar itu akan menunjukkan peluangnya. Jadi nanti kita menggunakan semacam dua variabel ini ya, dua komponen untuk kita mengetahui arah kebijakan perusahaan ke depan. Itu market share, kemudian pertumbuhan industri atau pertumbuhan pasar. Nah, kira-kira seperti ini nih ya, matriks BCG. Jadi ada semacam 4 ruangan. Satu diisi sama star atau bintang. Kemudian berikutnya sebelah sini ya, ini question mark atau tanda tanya ya. Nah, tanda tanya, tanda pentung nih. Kemudian ada cash cow itu adalah jadi gambarnya seperti sapi, tapi di sini cash cow itu jadi sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan kurang bisa kita translate ya, tapi intinya di sini menunjukkan bahwa kita harus beternak. Kemudian tanda dog itu nanti akan menunjukkan kondisi device. Nah, di sini rekan-rekan itu ada sumbu Y ya, ini menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar, kemudian yang di sini itu nanti akan menunjukkan market share-nya. Jadi kalau tingkat pertumbuhan pasar di sini itu ada tingkat pertumbuhan yang tinggi, ada tingkat pertumbuhan yang rendah. Nah, tingkat pertumbuhan tinggi dan rendah ini dibatasi oleh tanda 10%. Jadi kalau tingkat pertumbuhan pasar di bawah 10% berarti dianggap rendah. Kalau tingkat pertumbuhan pasar di atas 10% dianggap tinggi. Kemudian untuk sumbu X ini itu menunjukkan market share atau pangsa pasarnya. Jadi pangsa pasar itu justru kalau semakin ke kanan ya, ini kalau makin ke kanan ini makin low atau makin rendah. Kemudian kalau makin ke kiri ini makin tinggi. Jadi kalau kita makin ke kiri itu pangsa pasarnya semakin tinggi. Kalau kita makin ke kanan itu pangsa pasarnya semakin rendah. Nah, nanti kita akan menghubungkan antara sumbu X yang menunjukkan pangsa pasar dengan sumbu Y yang menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar. Dan itu nanti kemudian kita akan punya satu titik yang nanti akan masuk ke 4 ruangan di sini.
Apakah masuk ke question mark, masuk ke cash cow, masuk ke dog, atau masuk ke star? Nah, ini kita lihat ya, kalau misalkan yang sebelah sini nih, yang kanan atas ada question mark. Question mark itu, jadi kondisi question mark itu berarti unit usaha kita itu bergerak dengan pasar yang pertumbuhannya tinggi. Ya kan, kalau kita lihat dia tingkat pertumbuhan pasar itu kan masuk tinggi ya, masuk tinggi dia karena di atas 10%. Tapi pangsa pasarnya rendah. Ya, kalau kita lihat ini kondisi pangsa pasarnya dia rendah. Sehingga strategi yang bisa dikembangkan itu build. Jadi kalau kita masuk ke question mark, maka strategi pasarnya adalah build. Build itu adalah develop, jadi dikembangkan. Jadi sebisa mungkin usaha itu dikembangkan. Meskipun misalkan untuk mengembangkan perusahaan itu kita harus mengorbankan laba jangka pendek. Jadi misalkan secara finansial itu cash flow kita itu dipercepat turnover-nya gitu. Jadi laba-laba jangka pendek itu kita pakai nanti untuk melakukan pengembangan usaha. Jadi di sini pemilik usaha itu tidak ngambil keuntungan dulu, tapi keuntungannya yang jangka pendek dipakai untuk mengembangkan atau membangun usaha. Jadi kalau pangsa pasar kita itu rendah, tapi tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi, maka strategi adalah build. Nah sekarang kalau star nih, kalau star itu berarti yang sebelah sini ya, yang sebelah kiri atas. Kiri atas di sini itu star. Artinya apa? Pemimpin pasar yang berada dalam pasar yang tumbuh dengan cepat. Artinya tingkat pertumbuhan industri serta pangsa pasarnya tinggi. Nah, coba kita cek di sini ya. Ini pangsa pasarnya itu tinggi sekali. Pangsa pasar tinggi sekali. Terus kemudian juga tingkat pertumbuhannya juga sedang tinggi. Jadi suatu kondisi industri di mana tingkat pertumbuhan pasar tinggi, kemudian pangsa pasar juga tinggi. Maka strategi yang bisa kita kembangkan itu adalah hold. Ini strategi hold yang bisa kita kembangkan. Jadi pertahankan. Hold itu kan dipegang ya, dipertahankan. Tetap kondisinya harus kita pegang perusahaan itu. Pangsa pasarnya kita pegang, kita pertahankan, kemudian kalau bisa usaha itu harus memberikan cash flow yang positif gitu. Jadi harus dipertahankan agar cash flow-nya tetap positif. Jadi strateginya hold, tetap pertahankan. Nah, selain question mark sama star, itu ada yang namanya cash cow. Jadi kalau cash cow itu bisnis berada pada tingkat pertumbuhan pasar yang rendah, tapi penguasaan pangsa pasarnya tinggi. Nah, coba kita lihat ke ini ya. Jadi pangsa pasarnya tinggi sekali ini, pangsa pasar tinggi, tapi tingkat pertumbuhan pasarnya rendah. Maka strategi yang bisa kita ambil itu adalah harvest. Strategi harvest itu berarti memanen. Jadi maksudnya adalah bisnis kita panen. Jadi maksudnya ketika ada keuntungan, ketika ada profit, itu kita ambil profit itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan pemasukan kas jangka pendek. Dan nanti kas-kas yang jangka panjang itu kita abaikan. Kita abaikan kas jangka panjang, kita tingkatkan kas jangka pendek. Jadi cash flow yang jangka pendek kita terus masukin, kita terus ambil keuntungannya. Jadi harvest. Jangan pedulikan cash flow yang jangka panjang. Maka ketika ada peluang-peluang jangka pendek langsung diambil. Nah itu cash cow. Nah yang terakhir ya, ini ada dog. Dog itu jadi kondisi dog itu merupakan kondisi di mana bisnis memiliki pangsa pasar yang relatif kecil dalam pasar yang tumbuh dengan lambat. Nah ini kondisi yang paling buruk ya, jadi tingkat pertumbuhan pasarnya juga kecil, lambat sekali tingkat pertumbuhannya, dan pangsa pasarnya juga rendah. Maka strategi yang bisa kita ambil itu adalah divest. Nah, strateginya divest, lepas. Jadi karena pangsa pasarnya sangat kecil, pertumbuhannya juga sangat lambat, maka sangat sulit untuk kita mempertahankan bisnis itu. Maka cara terbaik adalah kita lepas.
Caranya gimana dengan kita jual? Kita jual aset-asetnya, atau kita likuidasi? Kita likuidasi usahanya. Paling mudah ya jual aset, atau misalkan kita melakukan merger, atau kita diakuisisi oleh perusahaan lain. Karena jadi sumber daya kita jual, atau sumber daya kita alihkan ke orang lain. Itu akan lebih baik, karena daripada kita paksakan untuk meningkatkan cash flow, misalkan kita mengorbankan profit, itu nggak bisa. Maka strategi terbaik itu adalah dengan DOC. Ya kita lepas, kita divest gitu. Divest. Seperti itu. Nah, gimanakah cara kita menyusun matriks BCG? Caranya adalah begini. Kita jelas harus tahu dulu pangsa pasar kita berapa. Kemudian pertumbuhan pasar kita berapa. Jadi kuncinya dua itu. Kita menghitung dulu pertumbuhan pasar kita. Kalau pertumbuhan pasar itu kan kita bisa menghitung misalkan dengan menggunakan volume penjualan. Volume penjualan tahun N, ya tahun N, misalkan tahun ini, kita kurangi dengan volume penjualan tahun N-1. Jadi misalkan kita mau tahu pertumbuhan pasar dari 2019 ke 2020, maka nanti volume penjualan tahun 2020 dikurangi volume penjualan tahun 2019, dibagi volume penjualan tahun 2019. Kita akan tahu pertumbuhan pasar. Ini secara tahunan. Kita bisa hitung secara 5 tahun atau kita bisa hitung secara 10 tahun. Itu untuk menghitung pertumbuhan pasar. Kemudian kita bisa menghitung yang namanya pangsa pasar. Jadi pangsa pasar itu kita bisa menghitung dengan membandingkan atau merasiokan antara volume penjualan perusahaan tahun N dengan volume penjualan pesaing pokok. Jadi kita harus tahu pesaing kita di industri yang sama atau di sektor yang sama itu volume penjualannya berapa per tahun, misalkan kita bandingkan dengan penjualan perusahaan kita per tahun. Kita rasiokan, itu akan jadi penguasaan pangsa pasar atau market share. Kalau dua ini sudah dapat, ya sudah tinggal kita masukkan ke matriks ya. Yang kita masukkan ke matriks, tinggal kita masukkan ke matriks yang tadi. Nah, tadi kalau untuk kita bikin matriks, itu kan kriteria pembatas pertumbuhan itu kan 10%. Artinya kalau misalkan pertumbuhan pasar itu di bawah 10%, maka rendah. Pertumbuhan pasar di atas 10% itu adalah tinggi. Jadi batas pertumbuhan pasar ini 10%. Tapi nilai persentase ini bisa disesuaikan dengan tingkat kondisi industri di situ. Jadi mungkin industri konstruksi dengan misalkan industri manufaktur atau misalkan industri lainnya itu bisa berbeda-beda. Kemudian kalau berkaitan dengan pangsa pasar itu batasnya adalah 1. Artinya kalau misalkan pangsa pasar di atas 1 dianggap tinggi, kemudian kalau di bawah 1 maka dianggap rendah. Nah, itu adalah kriteria untuk matriks BCG ya. Oke, nanti kita akan lihat lagi terkait dengan matriks BCG, khususnya dalam pembahasan soal. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di berikutnya ya. Selamat pagi semua.